Jika kamu tidak melepaskan masa lalumu, maka kamu telah menutup masa depanmu. Berhati-hatilah dengan pikiran dan hatimu. Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana setiap kalimat mengalir untuk menyentuh hatimu. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah kebenaran yang sering terlupakan. Kebenaran tentang melepaskan. Mengapa kita harus melepaskan masa lalu yang tak lagi bisa diubah? Dan apa yang terjadi jika kita terus terjebak dalam bayang-bayang kenangan? Mari bersama kita renungkan hingga kata-kata ini menggugah setiap sudut jiwa kita yang mungkin terluka. Menggenggam masa lalu seperti meremas air. Ada saatnya dalam hidup ketika kita mendapati diri kita menengok ke belakang, mencari jawaban di sana. Seolah-olah dengan terus memandang masa lalu, kita bisa memperbaiki kesalahan, bisa membetulkan langkah yang salah. Namun, sadarkah kita bahwa semakin kita fokus pada masa lalu, kita seakan sedang meremas air. Semakin erat kita menggenggamnya, semakin air itu mengalir pergi dari sela-sela jemari kita. Begitu pula dengan waktu. Waktu tidak bisa kita hentikan. Waktu tidak bisa kita putar balik. Masa lalu seperti kenangan pahit yang tak kunjung pudar, seringkali menjadi beban. Beban itu berat, tetapi anehnya kita sering memilih untuk terus membawanya. Mungkin karena kita merasa aman di balik kebiasaan mengenang. Mungkin karena kita takut untuk melepaskannya. Karena apa yang tersisa dari kita jika kita benar-benar melepaskannya? Rasa takut akan kehilangan bagian dari diri kita sendiri bisa begitu kuat, sehingga membuat kita merasa lumpuh untuk bergerak maju. Tetapi, tidakkah kita sadar bahwa masa lalu adalah guru, bukan penguasa? Ia hadir untuk mengajarkan kita, tetapi bukan untuk selamanya mengikat kita pada masa itu. Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kejadian yang sudah berlalu. Jika kita melakukannya, kita sebenarnya sedang menutup pintu bagi segala hal yang baru, bagi segala peluang yang mungkin membawa kebahagiaan yang lebih besar. Rantai tak terlihat yang mengikat jiwa. Masa lalu bagi sebagian orang adalah semacam rantai yang tak terlihat. Kita merasa bebas, tetapi sebenarnya ada tali-tali halus yang mengikat langkah kita. Setiap kali kita ingin melangkah maju,
tali itu menarik kita ke belakang. Apakah ini yang kita inginkan? Menjadi tawanan kenangan, menjadi seseorang yang hidup dalam penyesalan, atau bahkan dalam ilusi kebahagiaan yang pernah ada. Cobalah sejenak renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Berapa banyak energi kita yang terbuang sia-sia untuk meratapi hal-hal yang tak bisa kita ubah. Pikiran kita terus-menerus dipenuhi oleh bayangan tentang apa yang telah terjadi. Seakan-akan kita tidak memiliki kendali atas apa yang akan datang. Kita menjadi tawanan dari apa yang pernah ada, dan dengan itu kita menutup pintu menuju apa yang bisa terjadi. Bayangkan kamu berada di tengah sebuah persimpangan. Di depanmu terbentang jalan-jalan yang penuh dengan kemungkinan. Setiap jalan mewakili peluang baru, kebahagiaan baru, bahkan cinta baru. Tetapi jika kamu terus memutar kepala ke belakang, bagaimana mungkin kamu bisa melihat keindahan yang menanti di depan? Bagaimana mungkin kamu bisa melangkah maju jika kakimu terus terikat pada masa lalu yang tak lagi relevan dengan masa kini? Pikiran dan hati adalah arsitek dari masa depanmu. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat. Dengan pikiran, kita bisa menciptakan dunia kita sendiri. Pikiran yang positif membawa kita pada kebahagiaan, sedangkan pikiran yang negatif membuat kita terperangkap dalam lingkaran rasa sakit yang tiada akhir. Pikiran adalah benih dari segala yang kita alami. Jika pikiranmu terfokus pada kesalahan masa lalu, maka kamu akan terus mengalami rasa bersalah. Jika pikiranmu terfokus pada kekecewaan, maka kamu akan terus merasa terluka. Berhati-hatilah dengan pikiranmu, karena pikiran adalah arsitek dari masa depanmu. Apakah kamu ingin hidup dalam kebahagiaan atau kesedihan? Itu sangat tergantung pada apa yang kamu pikirkan hari ini. Jika kamu terus membiarkan dirimu larut dalam penyesalan, rasa sakit, dan kekhawatiran tentang masa lalu, kamu tidak akan pernah bisa melangkah maju dengan ringan. Sama halnya dengan hatimu. Hati adalah tempat di mana perasaan terpendam, di mana cinta, harapan, dan luka bertemu. Hati yang dipenuhi oleh rasa sakit dari masa lalu tidak akan pernah bisa menerima cinta yang baru. Hati yang terus dirundung kesedihan tidak akan mampu menemukan kebahagiaan sejati. Jika hatimu masih terjebak dalam kenangan akan seseorang yang telah pergi, bagaimana mungkin kamu bisa melihat
orang yang sedang menunggumu di masa depan. Ilusi kenyamanan yang menyesatkan. Kita seringkali merasa nyaman dengan masa lalu, meskipun itu menyakitkan. Kenapa? Karena kita sudah mengenal rasa sakit itu. Kita sudah terbiasa dengan luka-luka yang ada, hingga kita takut untuk melepaskannya. Rasa nyaman yang kita rasakan adalah ilusi, seperti berdiri di tepi jurang dan berpikir bahwa kita aman karena kita tidak melompat. Namun sebenarnya kita telah menutup kemungkinan untuk menemukan dataran yang lebih luas dan indah di depan kita. Ketika kita memilih untuk tidak melepaskan masa lalu, kita memilih untuk hidup dalam batasan. Kita mengurung diri kita sendiri di dalam sel penyesalan, kemarahan, atau bahkan kebencian. Setiap hari, kita mengulang kembali kenangan yang sama, rasa sakit yang sama, tanpa pernah membiarkan diri kita sembuh. Ini bukanlah kehidupan yang seharusnya kita jalani. Kita diciptakan untuk terus bergerak maju, untuk terus tumbuh, untuk terus belajar dari apa yang terjadi, tetapi tidak terjebak di dalamnya. Melepaskan bukanlah kelemahan, tapi kekuatan. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering kali terjadi ketika kita berbicara tentang melepaskan. Banyak orang berpikir bahwa melepaskan adalah tanda kelemahan, bahwa jika kita melepaskan, kita seakan-akan menyerah. Tetapi sebaliknya, melepaskan adalah tindakan yang membutuhkan kekuatan besar. Melepaskan berarti kita cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita, bahwa ada hal-hal yang memang sudah waktunya untuk berakhir, agar kita bisa memulai sesuatu yang baru. Melepaskan adalah tanda kebijaksanaan. Ia menunjukkan bahwa kita telah belajar dari masa lalu, tetapi kita tidak membiarkan masa lalu itu menentukan masa depan kita. Kita mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan kita menerima itu dengan hati yang lapang. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kebebasan dari rasa sakit yang tidak perlu, dari rasa takut yang tidak beralasan, dan dari keterikatan yang menghalangi kita untuk melihat masa depan dengan penuh harapan. Membuka diri untuk masa depan yang lebih cerah. Ketika kamu akhirnya memutuskan untuk melepaskan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Hatimu akan terasa lebih ringan. Beban yang selama ini menahanmu dari melangkah maju akan hilang. Kamu akan mulai melihat dunia dengan mata yang baru, dengan pikiran yang lebih terbuka, dan dengan hati yang lebih luas.
Masa depanmu yang sebelumnya tampak buram dan penuh ketidakpastian akan mulai terbuka dengan jelas. Kamu akan melihat bahwa ada begitu banyak kemungkinan di depanmu. Begitu banyak hal yang menunggu untuk kamu raih. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah perbukitan. Di bawah sana terbentang pemandangan indah yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Angin berhembus lembut, membawa harapan baru. Kamu merasakan kedamaian yang tak pernah kamu bayangkan. Itulah yang terjadi jika kamu melepaskan masa lalu. Kamu membebaskan dirimu dari belenggu yang tak terlihat, dan kamu membuka dirimu pada keindahan yang selama ini tersembunyi. Hidup adalah perjalanan maju, bukan mundur. Hidup adalah perjalanan maju. Setiap hari yang kita jalani membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Tetapi, bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan jika kita terus berjalan mundur? Kita tidak bisa mengulang hari-hari yang telah berlalu. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah belajar darinya, lalu melangkah maju dengan keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik. Setiap perjalanan membutuhkan keberanian, dan salah satu bentuk keberanian terbesar adalah melepaskan masa lalu. Mungkin kamu pernah terluka, mungkin kamu merasakan kekecewaan yang mendalam. Tetapi percayalah bahwa setiap luka yang kamu alami adalah batu loncatan menuju kedewasaan. Setiap air mata yang pernah jatuh adalah air mata yang menyuburkan jiwa, membantumu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap pengalaman pahit adalah pelajaran yang tak ternilai, memberikanmu kebijaksanaan yang hanya bisa datang dari perjalanan yang sulit. Dan dalam perjalanan ini, kamu tidak sendirian. Setiap manusia di dunia ini pernah merasakan jatuh, pernah merasakan sakit. Tetapi mereka yang memilih untuk bangkit, untuk melepaskan, dan untuk melangkah maju adalah mereka yang akhirnya menemukan kedamaian sejati. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi ketidaksempurnaan, tentang bagaimana kita menemukan kekuatan di tengah badai, dan bagaimana kita bisa tetap berdiri meski dihantam oleh gelombang kehidupan. Membuka hati pada kemungkinan baru. Melepaskan masa lalu juga berarti membuka hati pada kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Saat kita terus terjebak dalam kenangan yang telah usang, kita tidak memberi ruang bagi hal-hal baru untuk masuk. Kita menutup pintu bagi kesempatan untuk bahagia, untuk mencintai, dan untuk merasakan hidup dengan lebih penuh. Pernahkah kamu merasa hatimu begitu penuh dengan rasa sakit, sehingga
kamu merasa tidak ada lagi ruang untuk kebahagiaan. Inilah yang terjadi ketika kita terus-menerus membiarkan masa lalu mengisi ruang dalam hati kita. Hati kita menjadi sesak, seolah-olah setiap kenangan buruk adalah duri yang menusuk dan membuatnya sulit untuk sembuh. Tetapi ketika kita melepaskan, ketika kita dengan ikhlas membiarkan masa lalu pergi, hati kita mulai membuka diri kembali. Duri-duri itu perlahan hilang, digantikan oleh bunga-bunga harapan yang mulai tumbuh. Dan pada saat itulah kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sesuatu yang dulu tampak mustahil kini terlihat mungkin. Kesempatan-kesempatan yang dulu kita abaikan kini tampak begitu menarik. Cinta yang dulu kita tolak karena takut terluka, kini kita sambut dengan tangan terbuka. Karena kita tahu bahwa untuk benar-benar hidup, kita harus berani mengambil resiko. Kita harus berani membuka diri, meski ada kemungkinan kita akan terluka kembali. Tapi kali ini, kita sudah lebih kuat. Kita sudah belajar dari masa lalu. Tetapi kita tidak lagi terikat oleh itu. Jangan biarkan pikiranmu menjadi musuhmu. Salah satu alasan terbesar mengapa kita sulit melepaskan masa lalu adalah karena kita membiarkan pikiran kita menjadi musuh kita sendiri. Pikiran negatif bisa begitu kuat, begitu menghantui, hingga kita merasa terperangkap dalam lingkaran tanpa akhir. Kita terus-menerus mengulang-ulang kejadian yang sudah lewat, menelusuri setiap detail, mencari-cari apa yang bisa kita ubah. Kita menghukum diri kita sendiri dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Tetapi ingatlah, pikiran adalah alat. Ia bisa menjadi sahabat terbaik kita, tetapi juga bisa menjadi musuh yang paling berbahaya. Jika kita membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh bayangan masa lalu, kita akan hidup dalam ketakutan, dalam penyesalan, dalam rasa sakit yang tak pernah sembuh. Namun, jika kita mulai mengendalikan pikiran kita, mengisinya dengan hal-hal positif, maka hidup kita akan berubah. Mulailah dengan hal-hal kecil. Alihkan pikiranmu dari apa yang telah berlalu dan fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Setiap kali kenangan buruk itu muncul, ingatkan dirimu bahwa kamu tidak hidup di masa lalu. Kamu hidup di sini, di saat ini. Dan saat ini, kamu memiliki kekuatan untuk menentukan jalanmu sendiri. Hatimu adalah kompas hidupmu. Dalam perjalanan hidup ini, ada satu hal yang selalu bisa kita andalkan, yaitu hati kita. Hati adalah kompas yang akan selalu menunjukkan kita arah yang benar jika kita berani mendengarkannya. Namun hati yang terluka, hati yang dipenuhi oleh masa lalu, akan sulit untuk membimbing kita. Oleh karena itu,
sangat penting untuk menyembuhkan hati kita terlebih dahulu, agar kita bisa kembali merasakan kebahagiaan yang sejati. Menyembuhkan hati adalah proses yang membutuhkan waktu. Ia tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil untuk melepaskan masa lalu adalah langkah menuju penyembuhan. Dan ketika hati kita sembuh, kita akan mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kedamaian itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ia adalah hadiah yang kita terima ketika kita berani melepaskan, ketika kita berani percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik menunggu di depan sana. Melepaskan adalah tindakan kasih sayang pada diri sendiri. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam perjalanan melepaskan masa lalu, yaitu bahwa melepaskan adalah bentuk kasih sayang tertinggi pada diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk melepaskan, kita sebenarnya sedang memberi diri kita kesempatan untuk sembuh, untuk tumbuh, dan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Kita sedang mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita pantas untuk bahagia. Kita pantas untuk hidup tanpa rasa sakit yang tak perlu, tanpa beban yang tak lagi relevan. Kasih sayang pada diri sendiri bukanlah egois. Itu adalah kebutuhan. Jika kita tidak mencintai diri kita sendiri, lalu bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain? Jika kita tidak menjaga hati kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa membuka hati kita pada orang lain? Melepaskan adalah tindakan pertama menuju cinta yang lebih besar, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Masa depanmu menunggu, tapi ia tidak akan menunggu selamanya. Masa depan adalah seperti taman yang penuh dengan bunga-bunga indah. Tetapi bunga-bunga itu tidak akan mekar selamanya jika kita terus menunda untuk merawatnya. Jika kita terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, kita akan melewatkan keindahan yang sedang menunggu di depan kita. Dan suatu saat kita akan menyesal karena kita tidak pernah benar-benar hidup. Jangan biarkan masa depanmu menunggu terlalu lama. Jangan biarkan peluang-peluang berharga berlalu begitu saja, hanya karena kamu tidak bisa melepaskan masa lalu. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang hilang. Jadi buatlah keputusan hari ini. Pilihlah untuk hidup di saat ini. Pilihlah untuk membuka dirimu pada segala kemungkinan yang menunggu di depan. Menutup pintu masa lalu, membuka pintu masa depan. Melepaskan masa lalu
bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi. Bukan berarti kita mengabaikan pelajaran yang telah kita dapatkan. Melepaskan berarti kita menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan kita. Tetapi kita tidak lagi membiarkannya mendikte setiap langkah kita ke depan. Kita menutup pintu masa lalu, tetapi kita melakukannya dengan penuh rasa syukur. Kita berterima kasih pada semua pengalaman yang telah membentuk kita, dan kita melanjutkan hidup dengan harapan baru. Saat kamu menutup pintu masa lalu, kamu akan melihat bahwa pintu masa depan mulai terbuka. Dan di balik pintu itu, ada begitu banyak keajaiban yang menunggu untuk kamu temukan. Ada kebahagiaan yang belum pernah kamu rasakan. Ada cinta yang belum pernah kamu alami. Ada petualangan baru yang belum pernah kamu jalani. Semua itu menunggu, tetapi hanya jika kamu berani melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Setiap orang memiliki masa lalu, tetapi tidak semua orang memilih untuk hidup di sana. Pilihlah untuk hidup di masa kini. Lepaskan apa yang tidak bisa kamu rubah, dan bukalah dirimu pada keindahan yang menanti di masa depan. Hati dan pikiranmu adalah kunci dari kebahagiaanmu. Jangan biarkan masa lalu menutup masa depanmu. Terima kasih telah menyimak Bisikan Jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus berbagi kata-kata yang menyentuh dan menggugah hati.